Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurfiana Soeharto, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Medikal Bedah. Saya adalah dosen tetap pada Prodi D3 Keperawatan Poso, Poltekkes Kemenkes Palu sejak tahun 2011. Dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2024, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya telah mengampu beberapa mata kuliah yang relevan dengan keilmuan saya, yaitu metodologi keperawatan, keperawatan dasar, keperawatan medikal bedah 1, dan keperawatan medikal bedah 2. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu keperawatan medikal bedah 1. Mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot SKS 3 yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah KMB 1 merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang gangguan pemenuhan kebutuhan dasar manusia akibat patologis berbagai sistem tubuh pada pasien dewasa. Adapun aspek pembelajaran yang saya terapkan dalam proses pembelajaran saya yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi dengan baik kepada mahasiswa agar mudah dipahami oleh mahasiswa. Interaction merupakan interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara mahasiswa satu dan mahasiswa yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu assessment, yaitu penugasan yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa dan evaluasi untuk mengukur ketercapaian pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, dari aspek pengetahuan, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Yang kedua, keterampilan umum, mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Dan dari aspek keterampilan khusus, yaitu mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Deskripsi mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 yaitu, mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah, peran perawat medikal bedah, mengenal program dalam penanggulangan penyakit tropis, program pemerintah dalam penanggulangan penyakit HIV/AIDS, serta program pemerintah dalam penanggulangan penyakit endemis. Selain itu, membahas tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun kronik, yang meliputi gangguan fungsi tubuh dengan berbagai penyebab patologis. Setelah mempelajari mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 ini, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, memahami konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Mahasiswa mampu memahami peran perawat medikal bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan. Mahasiswa mampu memahami pengelolaan pasien gangguan kebutuhan oksigen, patologi sistem pernafasan, dan kardiovaskuler. Mahasiswa mampu memahami pengelolaan pasien gangguan kebutuhan cairan akibat patologi sistem perkemihan dan metabolik endokrin. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami pengelolaan pasien gangguan kebutuhan nutrisi akibat patologi sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami pengelolaan pasien
gangguan kebutuhan eliminasi akibat patologi sistem pencernaan dan sistem perkemihan. Adapun materi pembelajaran keperawatan medikal bedah 1, yaitu yang pertama, mahasiswa mempelajari tentang konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Yang kedua, peran perawat medikal bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan, baik nasional maupun internasional. Yang ketiga, gangguan kebutuhan oksigen, patologi sistem pernafasan, dan kardiovaskuler. Yang keempat, gangguan kebutuhan cairan akibat patologi sistem perkemihan dan metabolik endokrin. Yang kelima, gangguan kebutuhan nutrisi akibat patologi sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Dan yang terakhir, gangguan kebutuhan eliminasi akibat patologi sistem pencernaan dan sistem perkemihan. Untuk mendukung proses pembelajaran mata kuliah keperawatan medikal bedah 1, saya menggunakan beberapa literatur seperti modul pembelajaran, buku ajar, jurnal-jurnal penelitian yang relevan dengan mata kuliah KMB 1. Itulah proses delivery yang saya lakukan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya untuk aspek interaction, yaitu dengan menggunakan student center learning, yang menekankan pada mahasiswa terlibat aktif sebagai subjek dalam proses pembelajaran sehingga mampu berproses secara kritis, kreatif, dan inovatif. Beberapa metode pembelajaran yang diterapkan untuk mata kuliah KMB 1 ini adalah yang pertama, discovery learning, yaitu mahasiswa melakukan eksplorasi topik tertentu secara mandiri. Dalam metode pembelajaran ini, mahasiswa aktif mencari informasi, mengajukan pertanyaan, dan memecahkan permasalahan. Metode selanjutnya yaitu small group discuss, yaitu mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan suatu topik atau memecahkan masalah secara bersama-sama. Metode pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa, kolaborasi, dan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang selanjutnya yaitu problem-based learning. Metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, di mana pembelajaran dimulai dengan suatu masalah yang kompleks dan menantang yang perlu dipecahkan. Metode ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu metode case study. Metode case study ini yaitu menggunakan kisah atau situasi nyata atau hipotesis untuk membantu mahasiswa memahami konsep dan fenomena tertentu melalui analisis mendalam dan diskusi. Metode pembelajaran yang selanjutnya yaitu role play dan simulasi. Metode pembelajaran ini yaitu pembelajaran yang aktif dan interaktif, di mana mahasiswa mengambil peran tertentu dan menirukan atau mempraktekkan situasi nyata untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan dan pemahaman dari mahasiswa. Sistem pembelajaran untuk mata kuliah ini yaitu perkuliahan dan praktikum. Adapun platform yang saya gunakan untuk proses perkuliahan baik daring maupun luring yaitu pembelajaran langsung di kelas maupun melalui Zoom meeting dan aplikasi sistem informasi akademik atau SIAKAD Poltekkes Kemenkes Palu. Mahasiswa dapat mengakses instrumen pembelajaran seperti kontrak perkuliahan maupun RPS, instruksi penugasan, dan pengumpulan tugas melalui aplikasi SIAKAD. Sementara untuk pembelajaran praktikum, pembelajaran dilaksanakan di laboratorium keperawatan program studi. Selanjutnya untuk aspek asesmen, yaitu proses penilaian untuk menilai ketercapaian pembelajaran yang diharapkan dan mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah keperawatan medikal bedah 1. Proses penilaian pada mata kuliah ini saya lakukan secara
transparan dan objektif yang telah disampaikan pada mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai melalui kontrak perkuliahan. Adapun indikator penilaian yang saya berikan yaitu penugasan dengan bobot 25%, UTS dengan bobot 35%, dan UAS dengan bobot 40%. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari aspek delivery, aspek interaction, maupun aspek assessment. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan pada kelas praktikum mata kuliah keperawatan medikal 1, yaitu praktikum pemasangan infus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini sesuai dengan kontrak kita sebelumnya, kita akan melaksanakan pembelajaran praktikum, yaitu melaksanakan tindakan pemasangan infus pada pasien dengan gangguan pemenuhan cairan dan elektrolit. Ya, pemasangan infus itu sendiri biasanya disebut dengan terapi intravena. Ya, sebelum kita melaksanakan atau memberikan terapi intravena pada pasien, perlu atau ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu dari sisi pasien, kemudian dari sisi kita sebagai perawat yang akan melaksanakan tindakan pemasangan infus. Ya, dari sisi pasien, kita sebagai perawat kira-kira apa saja hal-hal yang perlu kita siapkan sebelum kita melaksanakan pemasangan infus? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Stefani. Menjelaskan tujuan pemasangan infus pada klien. Ya, ada lagi? Saya, Ibu. Ya, silakan Fatimah. Meminta persetujuan pasien untuk dilakukan tindakan atau informed consent. Ya, benar sekali. Ya, selanjutnya itulah beberapa hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita melaksanakan tindakan pemasangan infus atau memberikan terapi intravena. Nah, selanjutnya dalam melaksanakan atau memberikan terapi intravena pada pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit, ada beberapa tahap dalam melaksanakan prosedur pemasangan infus. Tahap yang pertama yaitu prainteraksi, yang kedua adalah orientasi, yang ketiga adalah fase kerja, dan yang terakhir adalah terminasi atau evaluasi. Nah, tahap yang pertama adalah tahap prainteraksi, di mana kita sebagai perawat perlu mempersiapkan hal-hal apa, ya, hal-hal apa yang perlu dipersiapkan sebelum kita melaksanakan pemasangan infus dan melakukan interaksi dengan pasien. Yang pertama, kita perlu tahu indikasi kenapa pasien kita perlu dilakukan pemasangan infus. Kemudian yang kedua, persiapan alat. Nah, untuk melaksanakan pemasangan infus ada beberapa alat yang harus kita siapkan. Ya. Adapun alat-alat pemasangan infus, yang pertama yaitu standar infus, yang kedua aboket atau kateter intravena sesuai ukuran. Ada ukuran 24, 22, dan 20 yang digunakan untuk orang dewasa. Kemudian ada plester dan cairan infus, ya, sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian ada tourniquet, kemudian ada infus set, alkohol swab, kemudian gunting, handskun, dan yang terakhir itu adalah alas. Fase selanjutnya yaitu fase orientasi. Nah, dalam fase orientasi ini kita sebagai perawat ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Nah, kira-kira apa saja sih yang perlu kita lakukan dalam tahap orientasi? Siapa yang bisa menyebutkan apa saja sih tahap-tahap yang kita lakukan sebagai perawat dalam tahap orientasi? Saya, Bu. Ya, Serina? Yang pertama, memperkenalkan diri. Saya, Bu. Ya, Hajra? Menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan. Ya, benar. Saya, Bu. Marifa? Menjelaskan, kita meminta persetujuan kepada pasien untuk dilakukan tindakan. Iya, benar. Saya, Bu.
Ya, Alfandi? Kemudian menjaga privasi pasien. Ya, baik ya. Jadi benar ya, itu adalah tahap-tahap yang kita lakukan pada tahap orientasi ketika kita sudah melakukan interaksi dengan pasien. Baik, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana caranya seorang perawat melakukan komunikasi kepada pasien ketika melaksanakan pemasangan infus. Ini sudah ada Tantom ya. Anggaplah ini adalah pasien kita. Ya, ini pasien kita untuk diberikan tindakan pemasangan infus. Ya, selamat pagi Bapak Ismail. Ya, benar dengan Bapak Ismail ya. Mohon izin saya lihat penanda rekam medisnya di tangan. Ya benar ya dengan Bapak Ismail. Bapak, perkenalkan saya adalah perawat Vina yang bertugas jaga pada pagi hari ini sampai jam 2 siang nanti. Pada pagi hari ini tujuan saya bertemu Bapak yaitu untuk melaksanakan tindakan pemasangan infus. Tujuan dari tindakan ini karena Bapak memang memerlukan terapi pengobatan atau diberikan obat melalui cairan infus sehingga Bapak akan diberikan atau dipasangkan infus. Ya, baik Bapak, sebelum saya melaksanakan tindakan pemasangan infus, apakah Bapak bersedia? Ya, jikalau Bapak bersedia, saya akan mempersiapkan alat dan membawa alat-alat ke samping Bapak untuk melaksanakan tindakan pemasangan infus. Baik, terima kasih Bapak. Setelah kita melaksanakan tahap orientasi, selanjutnya yaitu kita masuk pada tahap kerja. Yang pertama, dekatkan peralatan ke samping pasien. Kemudian yang selanjutnya yaitu memasang alas. Permisi ya Pak. Kemudian kita memakai handphone. Nah, sebelum kita melaksanakan atau menusuk area yang akan kita tusuk, pertama-tama kita sambungkan dulu infuset dengan cairan infus. Ini infuset dalam kondisi steril ya, sehingga tidak boleh dia kontak dengan area yang tidak steril. Cairan yang akan kita gunakan yaitu cairan ringer laktat. Kita buka. Kemudian kita buka ujung dari infuset, area yang steril. Kemudian kita perhatikan lubangnya. Di sini ada in dan out. Kita tusuk pada area in. Ya, dimasukkan sampai benar-benar rapat. Kemudian kita klem terlebih dahulu ya, kita fiksasi. Kemudian kita gantung cairan. Ada standar infus. Kemudian selanjutnya kita isi ruang tetesan sampai batas yang ditentukan. Kemudian kita alirkan cairan sampai memenuhi selang infus dan kita pastikan tidak ada udara lagi di dalam selang infus. Kita alirkan. Ya. Jika sudah terisi dengan cairan dan kita memastikan tidak ada udara di dalam selang infus, kemudian kita gantung pada standar infus. Nah, selanjutnya kita perlu mempersiapkan. Selanjutnya kita menjelaskan kepada pasien, Pak,
Ini infusnya sudah mau disiapkan ya, mohon kerjasamanya. Mohon untuk tangannya mengepal ya Pak ya. Kita menganjurkan pasien untuk mengepal ya. Tujuannya apa? Supaya vena yang akan kita tusuk itu bisa lebih terlihat dengan jelas dan memudahkan kita dalam melaksanakan penusukan. Nah, sambil pasien mengepal ya, kemudian kita lihat kembali, kita pastikan area vena yang akan kita tusuk. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan penusukan ya. Vena yang tidak boleh kita tusuk. Yang pertama adalah vena yang bercabang. Yang kedua, vena yang bengkok ya, yang tidak lurus. Kemudian perhatikan ya, hindari menusuk ya, hindari menusuk dari bagian atas ya, tapi diutamakan menusuk dari bagian bawah terlebih dahulu, dan pastikan vena yang akan kita tusuk itu benar-benar vena yang bisa ya. Nah, jangan sampai kita menusuk kemudian venanya terjadi kebocoran ya. Ya. Baik, sebelum kita melakukan penusukan kita gunakan tourniquet ya. Ya, tourniquet ini biar lebih memudahkan perawat ya, dan dapat memperlihatkan vena pasien itu lebih jelas. Ya, sebelum melakukan penusukan kita desinfeksi dulu area yang akan kita tusuk dengan menggunakan alkohol swab. Dengan cara satu arah dari atas ke bawah. Setelah itu kita ambil aboket yang berukuran 20 untuk pasien dewasa. Kemudian hal yang perlu kita perhatikan ya sebelum kita menusuk yaitu lubang jarum menghadap ke atas dan penusukan dengan membentuk sudut 15-20 derajat. Permisi ya Pak, jarumnya akan saya tusuk ya, mohon kerjasamanya untuk tidak mengangkat dan menggerakkan tangan saat jarum ditusuk. Kemudian kita tusuk secara perlahan. Ketika jarum masuk setengah ya, dan kita melihat ada darah ya di aboket ya, maka perlahan kita tarik jarumnya. Kemudian kita masukkan aboketnya sampai benar-benar masuk. Kemudian kita lepaskan tourniquetnya. Selanjutnya kita masukkan, kemudian kita tekan, kita tarik jarum aboketnya, letakkan pada airbag, kemudian kita ambil. Dan kita sambungkan pada aboket. Kemudian pastikan fiksasi dengan kuat agar tidak terlepas. Ya, sebelum kita melakukan fiksasi, kita pastikan bahwa cairan benar-benar masuk pada intravena dengan mengalirkan ya selama kurang lebih 1 menit, dan pastikan bahwa tidak ada bengkak dan tidak ada nyeri ketika cairan infus dialirkan. Ya, setelah kita melaksanakan tahap kerja atau melaksanakan pemasangan infus, tahap selanjutnya yaitu fase terminasi atau mengevaluasi tindakan yang sudah kita berikan. Nah, Bapak, infusnya sudah terpasang dan saya sudah melakukan observasi bahwa tidak ada bengkak maupun kemerahan dan nyeri pada area vena yang sudah dipasang. Nah, cairan ini akan diberikan sesuai dengan indikasi yang telah diberikan oleh dokter. Nanti dalam 30 menit ke depan saya akan datang kembali untuk memberikan terapi obat yang akan Bapak dapatkan. Ya, baik, itulah tadi prosedur pemasangan infus sesuai dengan langkah-langkah atau tahap-tahapan dimulai dari fase interaksi, kemudian orientasi, fase kerja, dan evaluasi.
Nah, sebelum kita melaksanakan simulasi, apakah ada pertanyaan berkaitan dengan prosedur pemasangan infus? Silakan. Ya, silakan Alfandi. Yang saya mau tanyakan, berapa lama infus terpasang pada pasien? Iya, baik. Ya, jadi idealnya pemasangan infus itu harus diganti ketika sudah hari ketiga. Ya, kenapa kita perlu melakukan penggantian pada hari ketiga? Ya, untuk mencegah terjadinya plebitis. Ya, karena kenapa? Bisa saja kotoran, ya, namanya kita melakukan penusukan dan di situ ada luka, ya, atau tindakan invasif, itu dapat menjadi jalan mikroorganisme masuk, ya. Kalau kita tidak melakukan perawatan infus dengan tepat, maka pasien akan berisiko terjadinya plebitis. Jadi idealnya pemasangan infus itu harus dilakukan atau diganti setiap 3 hari sekali. Ya, selanjutnya kita akan melaksanakan simulasi, ya, simulasi pemasangan infus kepada pasien. Marifa bisa melakukan simulasi? Ya, silakan Marifa melakukan simulasi prosedur pemasangan infus. Ada 4 tahap untuk melakukan pemasangan infus. Yang pertama, tahap prainteraksi, yang kedua, tahap orientasi, yang ketiga, fase kerja, dan yang terakhir, terminasi atau evaluasi. Yaitu persiapan alat. Alat yang pertama yaitu standar infus, yang kedua cairan infus, tourniquet, plester, infuser, aboket, gunting, bengkok, dan swab alkohol. Berikutnya yaitu tahap orientasi. Selamat pagi Pak Ismail, boleh saya lihat dulu gelangnya? Ya, benar ya, dengan Bapak Ismail. Saya perawat Marifa. Hari ini saya bertugas untuk memberikan terapi pada Bapak melalui intravena. Apakah Bapak setuju? Masuk pada fase kerja. Rangka yang pertama yaitu memasang alas. Kemudian menyambungkan cairan infus dengan infuser pada selang infus. Setelah pemasangan pun memasang tourniquet menggunakan swab alkohol. Setelah steril, lakukan penusukan pada pasien dengan membentuk sudut 15-20 derajat. Kita tarik jarumnya dan masukkan aboket secara perlahan-lahan. Lepaskan tourniquet. Kemudian sambungkan. Tahap terakhir yaitu tahap terminasi. Bagaimana Bapak perasaannya setelah dilakukan? Baik, itulah tadi, ya, simulasi, ya, yang sudah dilakukan oleh Marifa Suge, ya, dalam melaksanakan pemasangan infus. Ya, kita sebagai perawat perlu memperhatikan yang pertama teknik, kemudian kita perlu juga sering berlatih, ya, karena kenapa? Tindakan pemasangan infus ini adalah tindakan invasif sehingga akan menimbulkan ketidaknyamanan pada pasien. Maka kita sebagai perawat perlunya berlatih sehingga dalam memberikan atau melakukan tindakan ini kita tidak melakukannya berulang kali, ya, karena itu dapat membuat ketidaknyamanan dan nyeri akibat tindakan pemasangan infus. Ya, baik. Saya simpulkan kegiatan praktikum kita pada pagi hari ini bahwasanya kita sebagai perawat penting untuk terus belajar, ya, terus berlatih, meningkatkan kompetensi kita sehingga pada saat nanti kita mengaplikasikan ilmu kita pada lingkup klinik itu kita bisa mengaplikasikannya dan menerapkannya tanpa menghadapi kesulitan. Harap kalian tetap berlatih secara mandiri dan terus mengulang-ulang, ya, tindakan pemasangan infus sampai kalian merasakan bahwa kalian benar-benar terampil dalam melaksanakan pemasangan infus. Terima kasih atas partisipasinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.